Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nasrullah dengan NIM tertera di gambar. Saya seorang mahasiswa ekonomi syariah yang ingin menjelaskan tentang beberapa lembaga keuangan syariah. Yang pertama, diawali oleh bank syariah. Dalam prakteknya, bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, namun ada perbedaan tentang larangan riba dalam Islam, yaitu hal yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Adapun dalil yang tertulis di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam konsep dasarnya, bank syariah memiliki prinsip yang mendasar, yaitu larangan riba dan prinsip bebas dari maghrib, maisir, gharar, dan riba, serta harus ada akad yang jelas serta transparansi yang harus diterapkan oleh bank syariah. Jadi tidak boleh asal melakukan transaksi di dalam bank syariah, harus melalui akad yang jelas, harus terdapat transparansi dalam transaksinya, dan harus bebas dari maghrib, maisir, gharar, dan riba. Dalam kegiatan usahanya, bank syariah hampir sama dengan bank konvensional, yaitu memiliki kegiatan funding, financing, dan juga fee-based income product, yaitu dengan kegiatannya menabung, menyalurkan dana, dan juga sistem bagi hasil kepada perusahaan itu sendiri. Dengan akad-akad yang sudah saya tulis di dalam gambar tersebut, kita bisa mengetahui akad-akad yang ada dalam bank syariah. Selanjutnya ada BPR Syariah atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yaitu bank yang masih eksis di sekitar pedesaan yang menjadi tempat penyimpanan uang bagi petani dan rakyat-rakyat menengah ke bawah. Adapun kegiatan usaha BPR Syariah yaitu dengan menghimpun dana, penyaluran dana, investasi di bank syariah, dan pemindahan dana melalui transfer ke bank syariah atau unit usaha syariah atau bahkan ke bank konvensional yang lain, dan juga ada bisnis syariah di dalamnya. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah terdapat pada landasan hukum dan prinsip operasionalnya. Apabila konvensional tanpa larangan riba, maka syariah dengan prinsip larangan ribanya, dan juga pengawasan dan regulasi. BPR Syariah diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas Syariah, dan lain-lainnya di dalam video tertera. Selanjutnya kita membahas asuransi syariah. Di dalam asuransi syariah terdapat dana tabaruk yang digunakan untuk dana sosial apabila ada seorang anggota asuransi yang membutuhkan pencairan dana. Namun dalam asuransi konvensional, seorang anggota akan membayar premi bulanan yang apabila nanti suatu saat seorang anggota tersebut mendapatkan musibah, maka perusahaan asuransilah yang akan bertanggung jawab untuk menyembuhkan resiko yang terjadi. Selanjutnya ada BMT atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu suatu kegiatan usaha syariah yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Dalam pendiriannya, seorang pengelola BMT harus dilatih terlebih dahulu oleh Pinbook yang akan menjadikan seorang pengelola tersebut menjadi paham tentang keuangan syariah dan menyiapkan sarana-sarana untuk pendirian suatu BMT tersebut agar menjadi BMT yang sesuai dengan prinsip syariah.
serta selanjutnya hingga siap beroperasi. Adapun kegiatan usahanya bisa dengan mengumpulkan sedekah, bisa menggalang dana yang dihimpun dalam BMT, dan BMT juga memiliki larangan untuk melakukan deposito berjangka di dalamnya. Selanjutnya ada lembaga amil zakat dan juga badan amil zakat. Yang pertama, lembaga amil zakat yaitu institusi pengelola zakat yang sepenuhnya didirikan oleh masyarakat. Jadi LAS ini didirikan oleh masyarakat tanpa ada campur tangan pemerintah dalam mengatur zakat dan mengoperasikan institusinya. Sedangkan Basnas yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur dan mengelola dana zakat. Jadi Basnas ini badan yang didirikan oleh pemerintah untuk mengatur dana zakat dari perusahaan-perusahaan atau dari usaha-usaha yang bergabung dengan Bas tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya saya memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.